Marilah kita saksikan bersama para tokoh drama musikal dengan judul Kartini Sang Pelopor, persembahan dari SMP Islam Nurul Syadzili. Sambut dengan meriah Afifullah berperan sebagai Romo. Helmi Yahya berperan sebagai Kang Mas Selamat. Haris berperan sebagai Kang Mas Kartono. Ardiansyah berperan sebagai Raden Mas Joyo Diningrat. Kiptia sebagai narator. Komaria berperan sebagai Kartini. Lailatul Hasanah berperan sebagai Ibu Tiri. Siti Rohmah berperan sebagai Ibu Kandung. Nur Inayatul Fadilah berperan sebagai Lastri. Safa, Naila, Adila, Fikroh dan Lina sebagai murid. Inilah aktor drama musikal Kartini Sang Pelopor. Selamat menyaksikan. April 1879 lahirlah seorang anak perempuan dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasira. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Semasa remaja, Kartini merupakan anak yang menginginkan kebebasan, menentang adat yang berlaku pada saat itu untuk mewujudkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Bahkan, Kartini mendirikan sekolah untuk wanita kaum miskin. Jadi, ini adalah huruf A. Ayo dibaca A. Nih, sedang apa kau di sini? Saya sedang mengajar, Kang Mas. Untuk apa kau mengajar? Wanita harus menikah dan juga urus rumah. Apakah salah jika wanita melakukan
bukan hal yang kita inginkan. hal yang kita inginkan. Wanita masih manusia. Sudahlah Kartini, kau tak perlu mengajar mereka. Ayo, sekarang balik ke pingitanmu. Jangan! Nih, keluar. Cepat keluar. Aduh, ada apa ibu? Nih, sudah saatnya kamu harus dipingit. Ibu tidak mau melihat kamu terus mengajar dan belajar. Persiapkan dirimu hingga calon suamimu menjemput. Mengapa ibu? Apakah salah jika seorang wanita belajar? Apakah salah jika wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria? Cukup, tradisi tetaplah tradisi. Dan saya akan tetap berpendapat seperti ini, Ibu. Terserah kamu saja, hingga tiba saatnya nanti, mau siap atau tidak siap, kamu harus melakukan pingitan. Tahukah sakit yang tak terobati, belum sempat sembuh tertikam lagi. Aku tanya cinta sedalam samudra, bohongnya sakit tak berakhir juga. Aku Saya ingin meminta izin untuk melanjutkan sekolah di Belanda, Romo. Trinil, benarkah kamu ingin sekolah di Belanda? Benar, Romo. Trinil sangat ingin sekolah di Belanda dan ingin menggapai cita-cita Romo. Baiklah, Romo akan mengizinkan. Apakah kamu sudah memikirkan dengan baik? Sudah, Kang Mas. Kamu harus bersyukur nih karena ada orang yang melamarmu. Apa yang harus disyukuri dari pernikahan yang tidak saya kehendaki, Ibu? Sudah bagus Bu Matia melamarmu, bukan petani. Saya akan tetap menunggu proposal dari Belanda. Proposalmu itu belum tentu disetujui, mungkin bisa saja ditolak. Tapi lamaranmu ini harus dijawab dalam waktu 3 hari. Saya tidak mau membuat Romo kecewa. Mohon maaf, Ibu. Mohon maaf Ibu, izinkan saya berbicara kepada adik saya. Nih, kamu bisa meminta tolong kepada Romo untuk membatalkan proposal itu. Saya tidak mau, Kang Mas. Lihatlah sekarang, semuanya sudah jelas. Kamu itu hanya memikirkan dirimu sendiri. berbuat apa tanpa mereka menghalangi langkah. Wanita seharusnya bisa lakukan semua yang kita ingini tanpa ada campuran tangan mereka yang tak pernah mengerti. Karena begitulah seharusnya wanita. Ada apa, Yu? Panggil aku Ibu. Kita tidak berada di pendopo. Ada yang ingin Ibu tanyakan dan mengerti. Ilmu apa yang sudah kamu pelajari dari aksara Belanda nih? Kebebasan, Ibu. Lalu, apa yang tidak ada dalam aksara Belanda? Ini tidak tahu. Kesetiaan. Manusia ketika dipangku hatinya merasa tentram karena keseimbangannya terjaga. Sepintar-pintarnya orang Belanda untuk mengasihi dunia,
mereka tidak akan pernah mengenal apa itu kesetiaan. Selama ini, ibu menerima dipisahkan oleh tembok kehidupan dengan anak-anak yang lahir dari rahim ibu nih. Harapan ibu, anak-anak bisa sekolah dan derajatnya lebih tinggi dari ibu. Bagaimana? Apakah kamu siap untuk menyandang gelar Raden Ayu? Saya siap untuk menerima pinangan dari Kanjeng Adipati Dayu Adiningrat dari Rembang. Tetapi saya ingin meminta syarat. Apa lagi? Sudah, ayo sebutkan apa saja syaratnya. Pertama, saya tidak mau membasuh kakinya dan tidak mau dibebani oleh berbagai perintah sopan santun yang rumit, serta saya mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Yang terakhir, Cukup nih, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Ibu tidak akan pernah membiarkan syaratmu itu terpenuhi. ini benar, Bu. Suami saya menikah lagi, Bu. Lestri mengerti. Suami Lestri lebih mencintai istri mudanya yang pintar dan terpelajar. Lestri sudah tidak kuat, Bu. Ini benar, lanjutkan. Mbak Yumi ini mendukungmu. Yang terakhir, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu mendirikan sekolah untuk perempuan dan orang miskin. Saya juga ingin Yunga Sirah tidak tinggal di rumah belakang tapi di rumah depan. Serta saya ingin semua putra-putri Romo memanggil Yunga Sirah dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yu lagi. Cepat tulis syaratmu lalu kirim ke Bupati Rembang. Mohon maaf Romo, izinkan saya menulis surat ini Romo. Saya anak yang paling tua. Sudah jadi bukti saya sebagai kakak untuk melindungi adik-adiknya. Dan saya akan membantu untuk mengantarkan surat itu langsung ke Bupati Rembang, Romo. Baiklah. Apa benar kalau Di Ajeng yang menulis syarat pernikahan itu? Benar, Kang Mas. Apabila Kang Mas keberatan dengan syarat itu, saya mohon supaya Kang Mas tidak memperpanjang masalah ini menjadi permusuhan antar keluarga. Hahaha, mohon maaf semuanya. Saya geli dengan kekhawatiran Di Ajeng Kartini, tapi itu wajar. Itu wajar karena Di Ajeng belum mengenal siapa saya. Justru kedatangan saya ke sini untuk meluruskan hal penting yang tidak bisa dijelaskan dengan surat. Sebenarnya aku sangat ingin anak-anak diasuh oleh ibu yang berhati kuat dan pintar seperti Di Ajeng Kartini. Aku ikhlas kok menerima syarat-syaratmu dan aku ikhlas akan ikut mengawal cita-citamu. Jadi bagaimana Di Ajeng? Saya izin pamit Ibu. Ni mau jadi Raden Ayu. Cie mau nikah ya?
Setelah pernikahan dilaksanakan, Kartini dan Raden Mas Joyoningrat pergi melihat sekolah sesuai yang Kartini impikan. Terima kasih suamiku telah memenuhi persyaratan yang aku ajukan sebelum menikah. Sama-sama Dek Kartini. Ketika mereka menganggap wanita rendah, disitulah kamu mendam amarah. Ketika mereka berargumen wanita tak pantas sekolah, kau datang berusaha mematahkannya. Kau datang menyelamatkan negeri ini dari tangisan wanita yang merindukan edukasi. Cita-citamu murni untuk negeri, berjuang mengedepankan emansipasi. Kartini bagi perempuan laksana pahlawan, Kartini bagi perempuan laksana bintang, Kartini bagi perempuan laksana perwira, Kartini bagi perempuan laksana kesatria. Tak ada yang lebih berani darinya, sang wanita perwira pahlawan negara, sang wanita yang pantang mundur sebelum setara, memperjuangkan haknya dengan jiwa dan raga. Sekian penampilan drama musikal dari kami. Terima kasih.